berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu. Dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh. Ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sampai kapanpun dalam setiap periodisasi kita hanya membuat proyek angan-angan yang tidak pernah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana. Tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Pada akhirnya saya meminta, menurut saya evaluasi berbagai perubahan hutan. Sudahlah, perhutani ini kalau memang gagal dia nanam kayu jati, rugi terus, sudah kembalikan itu jadi hutan alam. Kalau jadi hutan alam susah juga, udah tanamin duren aja sudah, nggak ada masalah. Tanamin rambutan saja sudah nggak ada masalah. Dibanding lagi alih fungsi lahan lagi, alih fungsi lahan lagi. Saya katakan kalau terus-terusan tanah negara dialih fungsi lahan kan, suatu saat nggak ada lagi kebun bambu. Suatu saat nggak ada lagi kebun jati, nggak ada lagi sengon. Semua orang berpikir ekonomi, berubah jadi perumahan, berubah jadi perkantoran, berubah jadi industri. Akhirnya nanti Indonesia dalam jangka panjang, yang mahal itu adalah harga oksigen. Yang mahal adalah hidup tenang. Yang mahal adalah lingkungan yang tertata. Yang mahal itu adalah air bersih. Yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya, yang memiliki basic konservasi. Diangkat, airnya mengalir ke bawah ke desa yang di bawah. Iya Pak, ada nggak ada naon? Kentang Pak. Oh, ditanam kentang. Kan? Bade di pelakan kentang. Nun. Sareng ubi jalar, kentang, sarang bolen. Ya, bolen. Asalnya kan itu kare, iya kan, teh. Teh. Ya diangkatan batuna. Batu bade disaeur sama teh. Mohon batu disaeur Ya. kan, berarti kan lamun hujan teh taneuhna ka bawah. Iya, iya Pak. Murag ka lemur. Ya, murag ka lemur. Lemurna jadi banjir, kulumpur. Ya Pak, alhamdulillah, salam. Siap, bagi. Siap. Apa kabar? Baik, Kang Deddy. Halo, dari Kang. Oke, siap. Salam. Ini dirubah jadi kebun sayur. Bikin banjir. Ini bekas banjir ya. Luas. Bekas banjir kemarin. Berapa luas, Pak? Berapa luas? 43 hektar. Dari keseluruhan berapa Pak? Dari keseluruhan
lebih. Soalnya kalau ini enggak Pak. 50% ya. Kalau ini enggak, bukit ini enggak. Ini kan diangkat, batu-batunya diangkat karena mau nanam sayur. Ya Bu. Kalau nanam sayur ya batunya pasti diangkat. Nah kemudian kan kalau nanam sayur itu kan nanti dikasih plastik. Kalau dikasih plastik itu kan begitu hujan itu nggak nyerap lagi, airnya udah turun. Banjir terus. Iya, Pak. Warga Emang ini areal ini kayak tidak punya perencanaan yang tepat ya. Areal yang begitu indah asalnya, sekarang berubah menjadi areal yang berantakan. Sejak masuk, dulu tuh indah banget masuk ke situ, kanan kiri teh. Nah, tata ruangnya itu yang bertanggung jawab siapa, Pak? Pemda. Nah, Tata ruangnya dirubah. Ya. Izin Pak, ini dari PCPN Pak. Iya Pak. Iya, betul. Jadi ceritanya bagaimana ini Pak? Yang pertama, mohon maaf sebentar Pak Direktur juga sedang menuju ke sini Pak, masih di Ciater. Kemudian yang pertama memang di sini selain merupakan kawasan betul seperti Bapak sampaikan, kawasan wisata Pak dengan perubahan Perpres yang destinasi wisata. Kemudian yang kedua juga diversifikasinya pertanian Pak. Nah di sini memang telah dilakukan kerjasama dengan mitra PT Bintang Pak. Kemudian baru dilakukan land clearing kurang lebih sekitar 3-4 hektar Pak. Gitu. Hanya memang ternyata ya permohonan maaf dari kami bahwa dari pelaksanaan land clearing ini ternyata menimbulkan dampak Pak. Setelah kami lakukan peninjauan, sebelumnya tidak terfikirkan ya Pak bahwa itu akan berdampak negatif. Setelah terjadi di lapangan adanya dampak tersebut, tentunya kita tinjau Bu. Jadi kita tinjau berbagai aspek. Sebenarnya banjir ini kira-kira sumbernya dari mana Pak? Jadi Enggak, kalau saya nggak gini Pak, mohon maaf ya. Kita nggak bicara dulu persoalan banjir. Kalau saya bicara persoalan perencanaan yang berbasis lingkungan. Iya betul. Ya kan areal perkebunan teh. Iya, Kemudian betul, Pak. dirubah jadi bangunan, dirubah jadi perkebunan sayur. Apakah Bapak tidak mengkhianati tujuan awal areal ini? Kan Belanda membuat areal itu catchment area. Betul. Sehingga seluruh daerah lereng itu terlindungi karena ini memiliki efek pada aluran sungai. Nah, Ibu saya sampaikan, dampak dari pembangunan ini sekarang banjir yang ke arah Purwakarta udah nggak tertahan. Karena airnya itu langsung ke sungai, tinggi. Sudah nggak ada penyangga lagi. Nah, Bapak pikirkan, sebagian berubah jadi bangunan, sebagian jadi kebun sayur. Apakah akan mengulang tragedi Puncelut? Apakah akan mengulang tragedi di Puncak? Kan mungkin gini loh, kan ada Kementerian Lingkungan Hidup yang membuat analisis. Kenapa nggak ngomong bersama? Kemudian ini buat ini antisipasinya apa gitu loh. Kalau saya sih bukan sekarang sih gampang, banjir dikit nanti juga enggak, bagi sembako selesai. Tapi bukan itu. Ini dalam jangka panjang karena Garut itu satu desa habis karena itu. Saya nanya, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah jadi kebun sayur, berdampak nggak pada tanah? Nah, berdampak Pak. Nah, Melihat seperti Loh, saat itu ini, Pak. sederhana. Pak, nih Pak, pemandangan ini merusak. Kalau orang yang ngerti.
Gundul-gundul. Harusnya kan teh semuanya. Iya. Ini kan dicampur-campur. Dan itu saya lihat di tebing itu di lereng banget ditanamin sayuran. Tadi saya lihat. Harusnya nggak boleh. Kan semuanya kan sekarang konsepnya teh ini kan bukan hanya sekedar cari produksi toh. Kan pemandangannya itu sudah jadi nilai uang. Ya, harus tersendiri kalau tersendiri, nggak boleh lagi ada wisatanya campur. itu sendiri. Ini nggak boleh itu. Harusnya kalau ini teh udah aja teh. Nanti kan korbisnya banyak. Saya lihat di lereng tuh tadi di gundul ditanamin sayuran. Tadi saya perhatiin di lereng-lereng. Yang pertama kita datang ke sini untuk memberikan analisis terhadap berbagai problem pengelolaan lahan-lahan strategik milik BUMN yang memiliki nuansa keindahan, dan kita mendengarkan penjelasan barusan sebagai wisata kelas dunia. Saya ini barangkali pengetahuan wisatanya masih sangat rendah. Yang pertama bahwa Belanda itu membangun areal perkebunan teh. Itu tujuannya yang pertama adalah melindungi kawasan-kawasan konservasi agar hutan-hutan itu tetap utuh, sehingga masyarakat teralihkan pekerjaannya menjadi buruh atau menjadi kuli di perkebunan teh, tetapi memiliki kekuatan ekosistem, yaitu perkebunan itu memiliki daya tahan yang kuat terhadap longsor, karena kan teh itu sangat kuat akarnya. Yang kedua, setelah itu Belanda juga membangun sebuah aliran jalan yang sangat indah. Dia tidak sembarangan, jalannya selalu begitu, landscape-nya tidak dibikin nabrak, dia mengikuti alur itu. Saya ini tinggal di Subang, kawasan perkebunan Ciater saja hampir hari ini saya bingung dengan konsepnya, karena seluruh bukit-bukitnya habis dan banjir sudah terasa ke daerah saya. Ini problem dan mungkin dalam jangka panjang akan lebih berat lagi. Nah, kalau saya naik ke sini, mata saya tuh nggak pernah berhenti mengamati. Yang pertama, seluruh daerah-daerah ketebingannya yang sangat curam itu gundul. Dan saya lihat tumbuh dengan tanaman sayur. Tanaman sayurnya itu ditutupnya pakai plastik. Artinya itu mempercepat proses abrasi tanah dan mengirimkan air ke bawah dengan cepat. Karena plastik begitu jatuh airnya langsung. Yang kedua, di daerah wisata lalatnya luar biasa. Kenapa lalat luar biasa? Karena dari perkebunan sayur. Saya keliling ke Lembang kemana-mana, lalat itu problem. Nah, gimana menjadi wisata kelas dunia kalau lalatnya saja nggak bisa ditangani? Kemudian yang ketiga, arsitektur bangunan. Saya dari tadi tuh memperhatikan, kok kenapa dipasang seng-seng seperti ini di sebuah daerah lereng yang begitu indah. Jujur saja, keindahan tempat ini hancur oleh arsitektur bangunan ini. Ini yang harus menjadi bahan perhatian. Saya ini orang yang sangat mencintai wilayah, mencintai daerah, memahami arsitektur Sunda itu seperti apa, bahan bangunannya apa, menghadapnya harus kemana, bentuk atapnya seperti apa, pagernya kayak apa. Saya tuh paham betul tentang itu. Sehingga bagi saya adalah tidak penting kita terlalu berimajinasi menyajikan sesuatu yang dibilang kelas dunia nanti menjadi problem. Ini kerangka pemahaman ya, karena pemerintah itu ada umurnya, BUMN direktur ada umurnya, jabatan ada akhirnya, tetapi tanah yang indah ini harus nanti terregenerasi pada generasi yang akan datang. Gak bisa PTPN dihabiskan sekarang, gak bisa. Gak bisa PTPN suatu saat wisatanya hilang, tehnya habis, gak bisa. Ini kerangka saya. Kita harus malu pada kolonial Belanda yang memahami negeri ini pada dia POC, pada dia penjajah, tapi dia meletakkan kerangka pembangunan jauh lebih berjarak. Kita yang mengaku pengabdi bangsa ini tapi tidak meletakkan pembangunan secara berjarak. Ini saya ya, karena saya ini orang yang sangat konsen terhadap Sunda, terhadap lingkungan, dan kepedihan saya selalu adalah gagal dalam mengelola alam, gagal dalam mengelola lingkungan, dan gagal dalam bersyukur terhadap alam. Kalau kemiskinannya tinggi, itu karena faktor lemahnya kita dalam bersyukur terhadap alam. Jangan kita ini tiap tanggal 17 Agustus ke Belanda nganggap penjajah, tapi Belanda yang meninggalkan baik dirusak oleh kita. Jangan-jangan kita ini adalah bangsa penjajah.
saya katakan, hari ini hampir semua orang memperlakukan tanah Sunda, memperlakukannya seperti PSK. Memperlakukannya seperti PSK. Kalau suatu saat ditinggalin orang dan tidak laku lagi, itu juga kesalahan para pengambil kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini panorama alam yang indah banget. Tuh, lihat. Keren banget. Top deh. Woi. Tuh, lihat. Indah banget. Wih. Landscape alam yang nggak bisa tuh. Makanya harus dirawat dan dijaga. Top deh. Oh, landscape. Nih, itu yang paling keren tuh. Keren banget tuh. Keren banget tuh. Wah, itu keren banget tuh. Kamu sini, nanti ke sini. Kita lagi dalam perjalanan menyusuri kawasan yang indah di pegunungan wilayah selatan tanah Sunda. Landscape dari teh yang terhampar itu seperti hamparan karpet yang sangat indah. Bukan hanya nilai ekonomi yang didapat, tetapi nilai estetika yang mungkin kita tidak didapatkan di tempat lain. Kalau ini semua kita tata secara bersama, infrastrukturnya kita rawat, bangunan-bangunannya kita buat dalam arsitektur Sunda, saya yakin tempat ini akan menjadi pusat kunjungan banyak orang. Bukan hanya turis-turis di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga akan berkunjung ke tempat ini. Upaya dan langkah-langkah ini harus terus sebenarnya dilakukan kalau kita ingin dimasukkan dalam kategori orang-orang yang bukan tempat yang tandus, bukan tempat yang gersang, bukan tempat yang penuh konflik. Untuk itu suasana dingin dalam lingkungan alam yang harus terjaga secara bersama. Inilah harapan dan keinginan serta mimpi yang saya inginkan. Lembur Pakuan adalah spirit dari upaya untuk menata kembali nilai-nilai adiluhung pada leluhur Karuhun yang hari ini ditinggal. Kita harus meletakkan kembali pembangunan pada kesemestaan sesuai dengan keinginan dan iradatnya Allah Sang Maha Pencipta. Gunung Kudu Awian, Lengkok Kudu Balongan, Lebak Pesawat. Penghambatnya nggak ada. Jadi begitu di sana jebol, di bawahnya nggak ada yang nahan. Jadi debit air itu lebih besar dibandingkan kelas ininya. Gitu lah. Itu yang buat jebol. Penyebabnya gasnya sudah ada nggak ada lagi penahan. Makanya kan kalau lihat dari kayu yang lepas tadi, kayu-kayu yang tidak ada pohonnya. Ya gitu. Karena yang sudah ada di sananya udah ikhlas gitu. Kalau gini kan? Gitu. Iya, salah satu faktor dari banjir bandang ini, daerah aliran sungai sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar. Penopangnya udah nggak ada. Jadi begitu diserang selesai. Wah, itu sudah diserang. Anu gunungnya belah mana? Anu gunung Pak. Longsoran gunung Pak. Dua sirup.
Tapi daerah aliran sungai ini terus daerah Tangkalan. Gitu, jadi memang di atasnya nggak gundul. Cuman dasnya, pohon penahannya sudah habis. Sehingga ketika air sungainya besar, deras ditambah dengan lumpur, dia sudah nggak sanggup lagi. Seluruh batunya diangkut. Itu batu udah nggak ada penahannya, Pak. Munahun iraha deui motor trail nyepretan aing. Nah, ini salah satu ya problem yang saya tegaskan tadi ketika saya datang, bahwa hilangnya tanaman vegetasi yang melindungi areal tebing itu berubah menjadi tanaman-tanaman hortikultur. Ya dampaknya kayak gini, itu nggak bisa. Vegetasinya terlalu kecil, vegetasinya. Nah, ini habis nih. Jadi beton nggak akan kuat. Harus tegas pemerintah daerah menetapkan status. Jadi habis ini nanti saya mau ketemu Pak Bupati, untuk daerah-daerah ini sudahlah ditetapin menjadi daerah-daerah yang lindung untuk keamanan. Karena buat apa juga kita nanam berbagai bentuk tanaman ini kalau tiap tahun banjir, ini longsor, banjir. Di jembatan ini nggak akan lama umurnya, karena ininya udah habis. Oh, bambu itu bertahan tuh. Bambu itu kedalaman akar bambu itu lebih dari 2 meter, Pak. Ya, itu bambu itu bisa bertahan ya. Itu dia bertahan tuh seorang. Betul. Betul. Ini longsor. Ya apa saja sebabnya, sebutin sebabnya. Bukaan lahan. Ya, kayak anu ngalah tadi. Struktur labil. Oh, jadi di daerah gunungnya tanahnya ada yang buka. Dibikin apa? Monokultur, kentang. Oh, pokoknya bekelakan piduitan urang. Itu di gunung, itu di atas ada yang buka. Di tebing sungai longsor. Oh, jadi di tebing sungai dibuka. Jadi monokultur. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil survei tim pencari fakta Banjir Cinta yang dilakukan oleh tim Rekapala, terjadinya pembukaan lahan di areal gunung. Daerahnya disebutnya catchment area atau penyangga sungai. Dampaknya kulantaran tantanglah dituaran, akibatnya jadi belah tanahnya. Setelah ditebang, itu hasil penebangannya sebagian disimpan. Akarnya terbawa oleh longsor, macet di gorong-gorong. Akibat macet di gorong-gorong, kemudian airnya meledak. Beberapa titik kan dengan tebing sungai itu seharusnya tangkal, anu akarna terus tararanya. Ya, Itu siap gitu dewa itu sungai. menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang selalu oknum dan siapapun yang merusak hutan. Akibatnya seperti begini, riweuh. Kalau sudah longsor, pemajikan 2 tidak ada makna. Sejak kapan Bapak dampingin masyarakat? Sejak keluarnya PSK Menteri, Keputusan Menteri SK Menteri. tahun 2019. Terus Bapak nggak ngerti ya hutan bambu ditebangin, dampaknya apa? Saya minta gini Pak, dalam diskusi gini seperti lebih Ya, ini kamu ngediskusi sama pidanain. silakan Pak. Jadi gini, yang memilih lokasi ini Ini bukan. yang punyanya loh Pak. Iya, betul. Penggarap orang sakit, kebun bambunya dibabat. Bapak mau nggak kebun bambu Bapak dibabat? Pak, ini ya, saya biar Bapak tahu ini ya. Yang memilih lokasi ini bukan Siapa? ya masyarakat kami. Gimana ini masyarakatnya? Gimana? Ini masyarakat penggarap. Ditanya sama Pak ini ya Pak. Apakah saya yang milih? Ya bukan. Oh, Ini kan gini loh. Nebang itu tanya dulu dong pemiliknya. Ini mau ditebang orang nanam puluhan tahun, Pak. Orangnya sakit.
Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk, Pak. Karena jarang orang peka terhadap hutan. Saya paling sayang sama pohon, Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi saya di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak, Pak. Atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi, orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Nah segini aja, yang babat bambu siapa? Loh, masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. Tidak mengarahkan ke sini lah. Loh, ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Nggak bisa. Seperti ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja, saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Nggak ada lagi diskusi, Pak. Saya sudah WA Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Bagus, Pak. Kami ini pendamping karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat ini siapa? Saya pengen nanya. Masyarakat yang mohon perhutanan sosial siapa? Dari LMDH ke LMDH-nya siapa? Ke KPH. Coba saya jelasin Anda. Yang saya tahu LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Iya. Ayo lain ganti ngaranna tong Bambu Jaya atau Cau Jaya. Mana yang ngarang garap leweng tuh? Orang awi tadi dia. Pernah tuh babarangan maco? Timimiti iraha ngerti leweng. Di baheula ngerti lu. Nah terus, kunami warga nolak iji jub-jub jenek kan? Karena aya program di kementerian kelihatanana lumayan bagus dibanding Presiden Awi. Cek saha? Ya menurut saya lah itu. Ngerti tuh kunaon Gusti Allah nyiptakeun awi di dia. Supaya teu longsor. Ningali teu jalan di haleup longsor. Akibat kebon awina dibabat. Kebon awina dibabat, jalan longsor. Saha nu ngabangun jalan? Dedi Mulyadi. Terus ayeuna coba oleh Bapak bayangin, lereng oleh Bapak mau diganti, oleh Pak Ucok mau diganti dengan pisang. Tahu mau guru. Longsor mau saya nanya. Terus yang kedua, kawasan industri Jatiluhur, kawasan industri Kerawang. Fungsi awi naon? Fungsi bambu itu apa dari sisi ekologi? Itu ada angin kencang, itu dipecah oleh bambu. Sehingga anginnya tidak menjadi angin yang berbahaya bagi warga. Kalau bambu di sini hilang, maka angin akan menyerbu Babakan Cikau, akan menyerbu Karawang. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Dedi Mulyadi, beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Ai Siliwangi teu ngajaga leuweung. Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu Pak.